warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Maharani Tambunan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3B. Jadi, kali ini saya akan membawakan materi dan memaparkan tugas saya dengan judul Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan Islam dalam Lintas Sejarah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Utsmani. Dengan mata kuliah Fikih Siasah dan dosen pengampu yang terhormat Bapak Haji Muhammad Syukri Albani Nasution, MA. Hasil tugas saya untuk melihat kelanjutannya. Stay tuned and start for watching. Bani Umayyah. Periode negara Madinah berakhir dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib. Tokoh yang naik panggung politik dan pemerintahan adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Gubernur wilayah Syam sejak zaman Khalifah Umar, ia adalah pendiri dan khalifah pertama dinasti ini. Terbentuknya dinasti ini dan Muawiyah memangku jabatan khalifah secara resmi terjadi pada tahun 661 Hijriah atau 41 Masehi. Setelah goncatan perang dan umat di masa pemerintahan dinasti Umayyah mulai meredam, maka Umayyah mulai menata politik dan pemerintahan. Perubahan politik yang dilakukan Muawiyah adalah memindahkan ibu kota negara ke Damaskus. Perubahan lain yang dilakukan Muawiyah adalah mengganti sistem pemerintahan yang bercorak syura dengan pemilihan kepala negara secara penunjukan. Selain itu, Bani Umayyah juga melakukan berbagai penyempurnaan di bidang administrasi negara atau birokrasi, perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Struktur pemerintahan pusat terdiri atas 5 departemen, yaitu Diwan Al-Jud atau militer, Diwan Al-Kharaj atau perpajakan dan keuangan, Diwan Al-Rasyai atau surat menyurat, Diwan Al-Khatam atau arsip dan dokumentasi negara, dan Diwan Al-Barid atau pelayanan pos dan registrasi penduduk. Perubahan yang dilakukan Muawiyah dalam pemerintahannya ialah menggantikan sistem pemerintahan yang bercorak syura dengan pemilihan kepala negara secara penunjukan berbeda dengan 4 khalifah sebelumnya. Muawiyah tidak menyerahkan masalah ini kepada umat Islam, tetapi menunjuk putranya sendiri, Yazid, menjadi penggantinya. Ini mengawali lahirnya corak monarki dalam pemerintahan Islam yang berlangsung bahkan hingga awal abad ke-20 Masehi. Di samping sebagai wujud ambisinya untuk memperkuat posisi Bani Umayyah, Muawiyah ingin meniru corak kerajaan yang berkembang di Persia dan Romawi. Ini wajar karena selama menguasai Syam, Muawiyah banyak melihat dan berinteraksi dengan pola hidup dan kebudayaan petunjuk setempat yang bercorak Romawi dan Persia. Muawiyah berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang kokoh dan dilanjutkan oleh pengganti-penggantinya secara turun-temurun. Setelah merasa aman, Muawiyah membenahi negara dan melakukan berbagai kebijakan politik. Perubahan politik yang dilakukan Muawiyah adalah memindahkan ibu kota negara ke Damsyik. Perubahan lain yang dilakukan Muawiyah adalah menggantikan sistem pemerintahan yang bercorak dengan pemilihan negara secara penunjuk. Dalam pemerintahan daerah, wilayah kekuasaan Bani Umayyah dibagi menjadi 5 provinsi besar, yaitu Hijaz, Yaman dan Arabia, Mesir bagian utara dan selatan, Irak dan Persia, Mesopotamia, Armenia dan Azerbaijan, dan Afrika Utara, Spanyol, Prancis bagian selatan, Sisilia dan Sardinia. Tiap-tiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang bertugas menjalankan administrasi politik dan militer untuk wilayah masing-masing. Dalam perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintahan Bani Umayyah mencatat perkembangan yang pesat. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, alat tukar mata uang Bizantium dan Persia yang terjadi sebelumnya diganti dengan mata uang yang dicetak sendiri dan memakai bahasa Arab. Masa pemerintahan dinasti Umayyah, masa keemasannya dimulai pada 661 Masehi sampai dengan 743. Kemajuan dinasti Umayyah ini terdapat di masa Muawiyah bin Abu Sufyan sampai pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Masa kemundurannya berakhir pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743. Faktor kemunduran penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Yang pertama adalah Bani Umayyah memisahkan kekuasaan agama dan politik. Pada masa pemerintahannya, Bani Umayyah menetapkan platform sebagai negara sekuler. Hal ini menimbulkan ketidaksengajaan di kalangan rakyat. Yang kedua, sistem
sesi berdasarkan warisan. Dengan sistem ini, tidak ada kesempatan bagi masyarakat menilai kualifikasi pemimpin mereka. Yang ketiga adalah politik diskriminatif kerajaan terhadap non-Arab. Lanjut, materi yang kedua adalah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah, setelah pemerintahan dinasti Umayyah jatuh, kekuasaan khalifah jatuh ke tangan Bani Abbas. Berdirinya dinasti Abbasiyah ini merupakan hasil perjuangan gerakan politik yang dipimpin oleh Abu Abbas yang dibantu oleh kaum Syiah dan orang-orang Persia. Gerakan politik ini berhasil menjatuhkan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi dalam mempertahankan kekuasaan sebagaimana Bani Umayyah dilakukan dengan cara kekerasan dan intrik-intrik politik. Dinasti Bani Abbas ditegakkan secara revolusi di atas sisa-sisa kekuatan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Abu al-Abbas As-Saffah memproklamirkan berdirinya kerajaan Bani Abbas. Meskipun As-Saffah merupakan pendiri dinasti ini, orang yang berjasa mengembangkan adalah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Sistem sukesi dan pelaksanaan pemerintahan yang dikembangkan oleh Bani Abbas merupakan pengembangan dan pembentuk yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kebijakan terpenting yang dilakukan Khalifah dinasti Bani Abbas yaitu Al-Mansur adalah memindahkan ibu kota pemerintahan ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Ada beberapa hal yang penting yang dilakukan oleh khalifah-khalifah Bani Abbas dalam menjalankan pemerintahannya. Bani Abbas mengembangkan sistem pemerintahan dengan mengacu pada 4 aspek, yaitu yang pertama, aspek khalifah. Bani Abbas mempersatukan kekuasaan, agama, dan politik. Khalifah pemerintah berdasarkan mandat dari Tuhan, bukannya pilihan dari rakyat. Oleh karena itu, kekuasaannya adalah suci dan mutlak harus dipatuhi oleh umat. Menurut prinsip ini, kekuasaan khalifah bersifat absolut dan tidak boleh digantikan sampai meninggal. Yang kedua adalah aspek wizarah. Wizara adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas kepala negara, sedangkan wazir adalah orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Yang ketiga adalah aspek hijabah. Hizab berarti pengawal khalifah yang bertugas menghalangi dan membatasi agar tidak semua orang bebas bertemu dengan khalifah. Yang keempat adalah aspek kitabah. Membentuk jabatan khatib untuk mengkoordinir masing-masing departemen dalam membantu pemerintahan wazir. Khatib bertugas mengawasi administrasi departemen dan menjalankan sesuai petunjuk khalifah dan wazir. Selain 4 aspek tersebut, untuk urusan daerah, provinsi, Khalifah Bani Abbas mengangkat kepala daerah atau amir sebagai pembantu mereka. Ketika khalifah masih kuat, sistem pemerintahan ini bersifat sentralis. Namun, setelah kekuasaan pusat melemah, masing-masing amir berkuasa penuh mengatur pemerintahannya sendiri, sampai pada akhirnya banyak daerah yang melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Pada masa As-Saffah, daerah kekuasaan Bani Abbas terbagi menjadi 12 provinsi. Seperti halnya Bani Umayyah, kekuasaan yudikatif dibagi ke bidang Hizbah, Al-Qadda, dan Al-Mazhalim. Tugas dan wewenang mereka juga tidak berbeda dengan waktu yang sebelumnya, namun selain 3 bidang tersebut, Bani Abbas juga membentuk lembaga peradilan militer. Dalam perekonomian, sumber pendapatan terbesar negara berasal dari pajak negara. Selain dari pajak, sumber devisa negara lainnya adalah pada pertanian, perdagangan, dan industri. Setelah mengalami kemajuan tersebut, lambat laun pemerintah Bani Abbas pun mengalami kemunduran dan kelemahan. Sampai pada akhirnya pada 1258 Masehi, daulat ini hancur diserang oleh tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Pembahasan materi yang ketiga yaitu Turki Utsmani. Pada masa Turki Utsmani, didirikan oleh suku nomad Kayi yang dipimpin oleh Sulaiman Syah yang menyelamatkan diri dari serangan Mongol. Mereka membantu Sultan Alauddin dari Saljuk dalam memerangi tentara Romawi. Akibat diserang bangsa Mongol, kerajaan ini menjadi terpecah-pecah. Hal ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk membentuk pemerintahan yang baru. Dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, penguasa Imperium Utsmani bergelar sultan dan khalifah sekaligus. Sultan untuk masalah duniawi dan khalifah untuk masalah keagamaan. Kebijakan yang diambil negara terlebih dahulu didiskusikan dan dibicarakan dalam lembaga Divan I Humayun. Lembaga ini adalah pusat organisasi pemerintahan masalah keagamaan. Utsman dibantu oleh para mufti dan kadi. Mufti sebagai penafsir hukum dan kadi adalah pelaksanaan. Sultan berhak membuat undang-undang sendiri. Peraturan yang dibuat sultan dinamakan kanun.
yang memiliki 3 kategori, yakni sifatnya khusus pada topik tertentu dan mengacu pada wilayah tertentu dan secara umum ditetapkan dalam kerajaan. Dalam sistem pemerintahan di daerah sultan dibantu kadi dan bey. Bey adalah gubernur yang berasal dari militer dan menjadi wakil sultan dalam bidang eksekutif. Selama periode 1808, terjadi berbagai pembaruan dalam kerajaan Utsmani. Pada masa Mahmud II dikembangkan demokrasi yang melanggar tradisi aristokrasi dan monarki. Usaha Mahmud II memasukkan pengaruhnya dilanjutkan oleh gerakan Tanzimat mendapat perhatian dari Mustafa Kemal. Kemal yang menjadi pelopor berdirinya negara Turki modern dan berakhirlah kekuasaan kekhalifahan Islam. Baiklah, selanjutnya yang terakhir, pembahasan tentang pemikiran dan analisa serta gambaran secara umum tentang ketatanegaraan dan kekuasaan pemerintah. Yang pertama adalah badan eksekutif. Dalam konsep eksekutif bahwa umat haruslah menyerahkan segala urusan umum kepada khalifah. Oleh karena itu, ada 2 kewajiban pokok seorang khalifah. Yang pertama adalah menegakkan Islam dan mengurus urusan negara dalam batasan-batasan garis ajaran Islam. Yang dimaksudkan mengurus negara dalam batasan-batasan garis ajaran Islam itu haruslah menjalankan prinsip ketatanegaraan Islam seperti prinsip musyawarah yang tercermin dari terbentuknya Al-Halli wal Al-Aqdi, prinsip keadilan dan kepastian hukum yang tercermin dalam lembaga peradilan. Prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang tercermin dalam lembaga peradilan. 10 macam tugas pokok seorang khalifah, yaitu yang pertama adalah menjaga agama sesuai dengan ajaran dasar yang pasti dan ajaran-ajaran telah ijma salaf umat. Yang kedua adalah menjalankan hukum antara mereka yang berselisih dan menghentikan permusuhan antara mereka yang bertengkar sehingga keadilan merata. Yang ketiga, menjaga keamanan umum agar manusia bebas berusaha, bebas mencari penghidupan dan dapat melakukan perjalanan dengan aman, tidak terancam jiwa dan hartanya. Keempat, menegakkan hukum pidana hudud. Yang kelima, memperkuat ketahanan negara dengan kelengkapan dan kekuatan. Yang keenam, berjihad melawan musuh-musuh Islam setelah dilakukan dakwah. Yang ketujuh, mengumpulkan harta, pajak, dan sedekah yang telah ditetapkan oleh syara. Yang kedelapan, menetapkan uang keluar dari kas negara atau menetapkan APBN. Yang kesembilan, menetapkan orang-orang yang dipercaya dan jujur untuk memangku jabatan yang ada hubungannya dengan keuangan negara. Yang kesepuluh, mengendalikan langsung dan memeriksa urusan-urusan pemerintahan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan negara. Baiklah, yang kedua adalah Badan Ahlul Ikhtiar atau legislatif. Dalam ketatanegaraan Islam, badan legislatif ini dimulai pada masa Daulah Bani Umayyah. Ia disebut dengan sebutan Al-Wali wa Al-Aqdi. Badan ini bertugas menyampaikan aspirasi rakyat kepada kepala negara dan juga berfungsi memilih seorang khalifah. Dan yang paling penting, peraturan perundang-undangan lahir atas kerjasama seorang khalifah dengan lembaga ini. Kenapa lembaga ini disebut dengan Al-Ikhtiar? Karena lembaga ini bertugas memilih seorang khalifah. Pada hakikatnya, banyak terjadi perbedaan pendapat mengenai penyebutan lain dari lembaga ini. Seperti Al-Baghdadi menyebutkan lembaga ini dengan sebutan Al-Ijtihad karena tugasnya menetapkan hukum. Ibnu Taimiyah menyebutkan dengan sebutan Al-Ashi Syaukah, sedangkan ulama lain menyebutnya dengan Asyura. Para ahli sejarah Islam berpendapat selain lembaga ini berhak memilih khalifah, lembaga ini juga mempunyai wewenang dapat menjatuhkan kepala negara bila terbukti tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan agama. Badan peradilan atau yudikatif terdiri atas yang pertama adalah hakim. Dalam praktek, hakim adalah orang yang berhak memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara hukum. Sehingga orang yang berhak menjabat hakim haruslah memiliki ketentuan tertentu. Yang kedua adalah wali pidana. Wali pidana ialah pejabat negara yang diberikan wewenang untuk mengajak pelaku pidana kepada keadilan dan melanggar pihak-pihak yang berperkara dan saling memusuhi. Kemudian ada yang namanya lembaga hisbah. Lembaga hisbah adalah kewenangan yang menyuruh berbuat baik dan melanggar perbuatan mungkar. Yang dimaksud dengan
Mustasib adalah petugas yang diangkat oleh pemerintah, oleh sultan atau dari wilayah khusus menangani masalah moral dan kesusilaan. Dalam mengemban amanat sebagai penegak hukum, lembaga Hizbah memiliki tugas dan wewenang pokok, yaitu yang pertama adalah memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dan petugas Hizbah. Yang kedua, mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh umum. Yang ketiga, memberikan putusan terhadap hal-hal yang bersifat mendesak dan segera. Yang keempat, meneliti segala bentuk kemungkaran yang menjadi tuntutan. Yang kelima, mengangkat pegawai-pegawai daerah atau untuk urusan tertentu. Kesimpulan dari presentasi saya adalah dari berbagai masalah kepemimpinan dalam sejarah ketatanegaraan Islam, dapat kita simpulkan bahwa kerajaan Islam adalah kerajaan yang demokratis. Dalam menyelesaikan masalah khalifah, tidak hanya membuat keputusan sendiri, tetapi mendengarkan saran dan masukan dari sahabat. Kepentingan dan kesejahteraan rakyat sangat diperhatikan sekali. Kekuasaan tidak hanya dipegang oleh khalifah, dibagi kepada lembaga-lembaga yang ada. Sistem ketatanegaraan dalam Islam mengedepankan prinsip keadilan dan moral. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi yang telah saya sampaikan sudah berjalan sukses dan tanpa hambatan. Sekian dari saya, Salsabila Putri. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan dari materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.